Nyaman, Nyalain Iman. Bareng aku Maria Rizka Wulandari. Di podcast kita kali ini kita akan menemani kalian untuk perenungan iman dengan cara yang hangat, ringan tetapi juga tetap mendalam. Hari ini spesial banget nih. Kenapa? Karena kita kedatangan tamu yang baru aja menerima rahmat tabisan sebagai diakon. Dia itu dipanggil untuk melayani gereja dengan cara yang lebih mendalam dan pastinya banyak banget nih pengalaman-pengalaman rohani yang bisa menginspirasi kita semua. Kita akan ngobrol santai tentang perjalanan panggilan, makna tabisan sampai bagaimana menjadi diakon yang bisa dekat dengan umat, terutama dengan kita kaum muda. Jadi, tonton sampai habis ya. Halo diakon, selamat datang nih di podcast Nyaman. Gimana nih rasanya bisa datang di sini untuk ngobrol-ngobrol tentang iman? Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Kak Wulan dan juga tim Nyaman dari STKIP Widya Yuwana atas undangan yang diberikan ke aku. Jujur saya juga merasa merasa deg-deg ya. Deg-deg nih. Kenapa tuh? Deg-deg karena ya pertama kali ini ya saya baru diwawancarai dalam sebuah podcast. Oh gitu. Karena biasanya frater-frater seperti saya nggak laku. Baru laku kali ini katanya. Boleh nih diceritain sedikit tentang identitasnya diakon, asal dan bagaimana perjalanan pendidikannya? Oh ya, untuk teman-teman, sahabat online, sahabat Nyaman, perkenalkan saya Diakon Mikael Wicaksono Budiarjo. Saya akrab dipanggil sejak frater, dia akrab dipanggil Frater Mika, Frater Mikael atau Frater Mika. Saya berasal dari Tuban, Paroki Santo Petrus Tuban. Lalu kemudian, apalagi tadi? Saya sejak TK ya, pendidikan TK sampai taman kanak-kanak sampai sekolah menengah pertama, SMP begitu, saya berada di kota Tuban, Kabupaten Tuban. Lalu kemudian saya lanjut ke Seminari Garum 3 tahun untuk menempuh masa SMA di sana, di Seminari Garum selama 3 tahun. Setelah itu saya melanjutkan untuk masuk ke dalam Keuskupan Surabaya. Calon imam Keuskupan Surabaya, saya diterima di tahun rohani, di seminari tahun orientasi rohani Yohanes Maria Vianney Jati Jejer Trawas Mojokerto. Di sana saya belajar selama 2 tahun. Baru setelah itu saya menempuh pendidikan di Seminari Tinggi Providensia Dei Keuskupan Surabaya, tepatnya ada di Pakuwon City, Surabaya. Dan sembari di seminari, saya juga belajar di Universitas Katolik Widya Mandala untuk menempuh jenjang pendidikan S1 Filsafat dan S2 Teologi. Sembari itu juga, saya juga menempuh pendidikan di Institut Teologi Yohanes Maria Vianney. Jadi seluruh pembinaan pendidikan sudah saya selesaikan. Ya sekarang tiba keputusannya untuk penugasan dan pelayanan, dan saya ditempatkan di Paroki Cornelius Madiun dan juga di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Widya Yuwana. Oh begitu. Ya. Lalu bisa nih di-spill tipis-tipis tugasnya nih sebagai seorang diakon yang baru aja menerima rahmat tabisan nih. Oh ya, tugas sebagai diakon ya. Tugas sebagai diakon ya ini guyonan kami para romo, juga kami para frater. Diakon tuh diplesetkan itu adalah diakon yang diakoni yang dikongkon ya. Artinya disuruh. Jadi kami adalah orang yang disuruh, artinya adalah sama seperti itu ya, apa yang disampaikan dalam penulis Injil ya. Kami adalah hamba-hamba tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang bisa kami lakukan begitu, kurang lebih begitu. Kiranya itu juga menjadi sumber semangat pelayanan dari para diakon. Jadi para diakon ini adalah mereka yang menerima tugas pelayanan pertama-tama. Mengajar, juga menguduskan, juga memimpin. Tapi titik beratnya saya kira daripada pengajaran ya. Daripada pengajaran, menjadi nabi, menjadi pewarta. Nah, secara khusus memang tugas saya di dalam masa diakonat ini, saya diminta untuk belajar bersama dengan teman-teman di calon katekis dan calon guru agama. Begitu, belajar bersama dengan mereka. Jadi saya belajar mengajar di mahasiswa di STKIP Widya Yuwana. Saya mengambil mengampu mata kuliah pengantar teologi, lalu juga ada pengantar kitab suci Perjanjian Lama, juga bersama dengan tim homiletika begitu.
Jadi ada 3 mata kuliah itu saya membantu ya belajar bersama lah dengan mahasiswa yang pandai-pandai dan luar Iya, biasa di luar STKIP. biasa. Mahasiswanya luar biasa, diakonnya juga luar biasa nih. Iya. Lalu ada nggak nih momen yang meneguhkan diakon nih dari masa panggilan hingga sekarang itu bisa menjadi diakon? Sebenarnya ada banyak ya momen-momen yang sangat meneguhkan saya. Perjumpaan dengan Tuhan itu terutama tampak juga secara khusus pada hubungan saya dengan para umat. Ketika berpastoral ya, saya kira tidak asing ya kata pastoral bagi para calon katekis dan guru agama. Iya. Kata pastoral dalam perjalanan karya kita ya, itu kan kita selalu dicap diutus ya. Ketika frater, saya juga dulu diutus ke berbagai tempat, ke paroki, ke lingkungan, mengajar katekumen, ke penjara, ke rumah sakit, lalu kemana lagi, ke sekolah-sekolah. Semuanya itu mempertemukan saya pada banyak orang, pada banyak umat, biarawan-biarawati, para romo, bahkan mereka yang mungkin berbeda kepercayaan dengan kita. Tapi disitulah saya merasa saya bertemu juga dengan Tuhan. Dengan berbagai cara, dengan berbagai nasihat, dengan berbagai kebajikan-kebajikan, saya kira pada momen-momen itu saya selalu diteguhkan. Kata-kata yang selalu menguatkan saya adalah doa dari para umat. Doa ibu-ibu, misalnya terutama Legio Maria. Saya dulu juga aktif di Legio Maria ketika frater. Ibu-ibu Legio Maria itu, ya walaupun kita tahu bersama ya, ibu-ibu Legio Maria itu mungkin beberapa ya sudah sepuh, tapi saya yakin yang nonton ini masih muda-muda gitu. Nah, ibu-ibu Legio Maria itu selalu meneguhkan saya, frater, kami itu selalu mendoakan frater, kami selalu menyebut nama frater dalam doa-doa kami selalu mendoakan, kami selalu meminta Tuhan menguatkan frater dan sebagainya dan sebagainya. Bagi saya pribadi itu adalah perjumpaan yang meneguhkan. Karena bertemu dengan umat yang demikian di masa senja mereka atau mungkin di masa-masa mereka harusnya bisa memikirkan keluarga mereka sendiri, tetapi mereka justru malah memikirkan kami yang berada di seminari, mungkin juga teman-teman di STKIP Widya Yuwana ya, yang juga menjalani panggilan yang sama, berkarya di ladang Tuhan. Itu sih pengalaman peneguhan. Lalu ada nggak sih momen-momen di mana merasa kurang yakin nih dengan panggilannya? Momen-momen merasa kurang yakin dengan panggilan itu juga beberapa kali muncul. Itu terutama ketika berkenaan dengan pertanyaan yang saya kira dialami oleh semua frater ya. Mungkin juga semua suster, mungkin juga para romo yang dulu itu. Pertanyaan itu adalah, apakah saya ini pantas begitu? Pantas artinya ya kita tidak bisa memungkiri ya, manusia itu banyak dosa. Dosa saya adalah ini ya, kelihatan dari bentuk badan saya. Tahu ada pisang goreng, tahu ada tempe goreng, tahu ada pentol. Itu ada Mbak Lisa itu ketawa itu partner pentol saya. Partner pentol. Ya, jadi ya itu salah satu ya. Artinya pertanyaan tadi ya, pertanyaan apakah saya ini pantas menjadi pelayan Tuhan? Saya naik ke altar membagikan tubuh Kristus. Apakah saya ini pantas dan layak, sudah cukup layak untuk menjadi pengikut Kristus? Kadang-kadang saya teringat berbagai contoh ya di dalam tokoh-tokoh kitab suci. Banyak dari para nabi, banyak dari para murid merasa dirinya tidak layak. Ya banyaklah, saya paling sering dan akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini, saya itu mengidentikan diri sama dengan Petrus. Ya kan? Petrus itu kan juga di depan dia selalu mengatakan ya kuat, tetapi kemudian di akhir-akhir dia menyangkal Yesus, kemudian lari dari Yesus. Tetapi Yesus menyembuhkan. Nah, Yesus menguatkan. Jadi disitulah ya. Tetap ada pengalaman seperti itu, tetapi ya di balik sisi yang lain Allah itu meneguhkan sih. Begitu. Lalu siapakah tokoh santo atau santa nih yang bisa meneguhkan diakon nih bisa sampai titik sekarang ini? Kalau orang kudus itu banyak ya. Salah satunya tadi saya sebutkan ada Santo Petrus ya. Santo Petrus itu ketika kita membaca Injil ya terutama, itu bagi saya benar-benar menunjukkan kepada saya bagaimana gambaran manusia yang lemah, manusia yang terbatas berhadapan dengan tugas dan kewajiban yang begitu mulia dari Allah. Ya kita tahu ya bahwa Petrus itu adalah rasul yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin yang pertama, Bapak Suci pertama, Paus yang pertama, itu kan Petrus. Dia memimpin ke-12 rasul.
Dan bagi saya itu tugas yang mulia. Sedangkan kalau kita melihat ya, Petrus sendiri ketika dia berjalan, diminta Tuhan berjalan di atas air saja dia goncang kan, imannya goncang. Atau mungkin ketika tadi dia menyangkal Yesus, kemudian dia ketika dia ditanyai orang, apakah kamu murid Tuhan? Dia menyangkal. Artinya dia kerap kali jatuh begitu kan. Tetapi bagi saya pribadi tidak ada kata untuk berhenti. Ada berbagai macam kesalahan yang mungkin bisa kita buat. Ada berbagai macam persoalan yang telah kita lakukan. Tetapi pengampunan, kesempatan itu selalu diberikan oleh Allah berulang kali. Ya kita manusia tidak akan pernah bisa sampai sempurna ya, kecuali jika tetapi itu adalah menjadi proses ya, proses untuk bertumbuh, proses untuk berkembang. Ya itu menjadi salah satu inspirasi saya, begitu. Kalau tadi kan tokoh Santo Santa nih, bagaimana dengan ayat Alkitab nih? Pasti ada dong ayat Alkitab yang menjadi pegangan diakon sampai saat ini. Ya. Ayat Alkitab yang menjadi pegangan saya itu sebenarnya saya temukan sejak Seminari Garum, sejak saya SMA. Itu berarti tahun berapa ya? 2017, barangkali 2017-an. Waktu itu saya dan teman saya membuka kitab suci, lalu kami menemukan Sirak ya. Itu kitab Deuterokanonika, Sirak 2, pasal 2 ayat 6. Sirak 2 ayat 6. Intinya itu menjadi moto saya, begitu. Itu menunjukkan bahwa manusia itu harus percaya kepada Tuhan. Manusia pertama-tama harus percaya kepada Tuhan, dan oleh karena kita percaya pada Tuhan, maka Allah akan peduli kepada kita. Dan jangan pernah berhenti berharap. Berharaplah kepadanya dan ratakanlah jalan kita kepada Tuhan. Kurang lebih ayatnya seperti itu. Percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan meratakan jalan kepada Tuhan. Jangan berhenti berharap begitu ya. Percaya, berharap, dan meratakan jalan. Oke, keren banget. Lalu apa perasaan terdalam diakon nih pada saat tangan uskup itu ditumpangkan dalam tabisan kemana? Ya, itu menjadi momen-momen yang penuh menegangkan, bukan arti itu momen penuh ada rasa haru di sana, ada rasa tegang, ada rasa takjub ya, juga mungkin ada rasa khawatir, jujur ya. Khawatir karena penumpangan tangan ini kan sudah dilanjutkan ya. Ini kan diwariskan turun-temurun sejak zaman Petrus. Tangan para uskup yang menumpangi uskup lain, yang kemudian menumpangi para imam, kemudian uskup juga menumpangkan tangannya kepada saya. Artinya itu kan menjadi sebuah warisan penumpangan tangan. Hierarki yang diwariskan secara turun-temurun. Ya itu tadi perasaannya ada rasa bangga bukan bangga ya, bersyukur, ada rasa juga khawatir karena ini adalah tradisi gereja dan saya diperkenankan untuk ambil bagian di sana. Lalu juga ada rasa berbagai macam rasa ya. Saya campur aduk perasaan. Ya. Terus pernah nggak sih menyangka bahwa aku bakalan ada sampai di titik ini nih menjadi seorang diakon begitu? Iya, perasaan itu tidak disangka ya. Jika kita melihat perjalanan saya itu masih ingat ya. Saya itu kan anak terakhir dari 3 bersaudara. Sehingga ketika masuk ke asrama, dulu itu kan waktu SMP, itu kan saya ngomong ke orang tua, saya ingin masuk ke Seminari Garum. Tapi sebenarnya saya sudah menyangka diri saya itu apa bisa ya saya hidup dalam seminari. Seminari itu kan mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui ya, seminari itu bagaimana? Ya kurang lebih kan seperti asrama, walaupun berbeda dengan asrama. Tetapi kan ada jadwal, ada rutinitas, ada kegiatan, dan tinggal semuanya laki-laki begitu. Kadang-kadang waktu pertama kali saya SMP itu sebelum masuk seminari, itu muncul dalam benak saya, mungkin saya tidak lama di sini, mungkin hanya sekitar 3 bulan. Karena ya tadi ya, saya harus hidup dengan jadwal, hidup dengan keteraturan. Padahal dulu waktu SMP saya itu hidup sudah itulah ya, main dolan kemana-mana begitu. Tetapi entah mengapa proses itu saya nikmati dan saya jalani hingga akhirnya sampai ke titik ini. Dengan banyak hal saya jatuh bangun, dengan banyak hal ada pergulatan, dengan banyak hal ada banyak pelajaran hingga sampai saat ini, dan itu sudah terjadi.
Dan sungguh ini semua tidak bisa terjadi jika bukan karena Tuhan sendiri. Lalu bagaimana cara diakon nih untuk menyeimbangkan antara doa, panggilan dan juga pendidikannya? Begitu. Ya. Doa itu menjadi suatu sumber ya. Sumber bagaimana saya itu bisa menimba banyak semangat, banyak kekuatan. Pendidikan dan juga karya pelayanan itu adalah aksinya. Saya tidak akan pernah bisa melayani dan saya tidak akan pernah bisa memahami ya jika saya tidak memulainya dalam doa. Dalam doa itu saya berbicara pada Tuhan. Dalam doa itu saya juga ngomong kepada Tuhan berbagai kesulitan saya, perjuangan saya, kelelahan saya gitu. Jadi dengan doa itu menjadi sumber kekuatan saya ya untuk menjalani karya pelayanan dan perutusan. Jadi tanpa doa itu rasa-rasanya tidak mungkin saya sampai di titik ini begitu. Benar banget. Dan ya masih ada jenjang berikutnya itu tabisan imamat gitu kan. Tabisan imamat itu ya juga dibutuhkan banyak doa, bukan dari diri saya sendiri, tapi juga dari banyak orang begitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Lalu kalau diminta untuk menggambarkan dalam satu kata nih momen tabisan itu, apa sih kata yang mau diucapkan? Satu kata ya. Satu kata. Padahal itu peristiwa yang apa ya? Atau satu kalimat nih? Mungkin satu kata bagus ya. Enggak. Satu kata ini bukan kata. Itu adalah kata yang sering muncul ketika bertemu dengan Bapak Uskup waktu itu. Dan kata itu adalah misteri. Jadi kalau iya misteri. Misteri itu sungguh ya, artinya itu adalah momen di mana manusia itu diajak terlibat dalam Allah yang penuh misteri. Kita kan nggak mengenal Allah seutuhnya kan, tetapi kita mau ambil bagian pada misteri Allah. Misteri Allah secara keselamatan, misteri Allah yang mau memiliki rencana yang indah kepada para umatnya dan sebagainya. Jadi kata itu diucapkan oleh Bapak Uskup juga dalam homilinya, juga tentang suasana malam itu, di mana saya ditumpangi tangan oleh Bapak Uskup dan didoakan di dalam doa tabisan, itu menjadi sebuah malam penuh misteri. Dan oleh karena itu malam penuh misteri itu mungkin ya perasaan saya tadi ya, campur aduk tadi Campur ya. aduk Ya tadi. karena misteri. Karena misteri ini Misteri tadi. Lalu apa doa pribadi yang paling kuat nih dipanjatkan pada saat tabisan ini tadi? Doa dari saya ya. Ya. Iya, ada banyak doa. Ya artinya saya pribadi ya berdoa kepada Tuhan, juga kepada Bunda Maria. Artinya seperti yang saya katakan tadi, tanpa doa itu rasanya segala sesuatu yang pernah saya alami itu seakan-akan tidak mungkin terjadi. Begitu. Waktu itu saya dan keluarga berdoa rosario bersama. Waktu itu kami di penginapan semalam sebelumnya kami berdoa bersama, saya dan ibu saya, kami menyerahkan semuanya ini pada penyertaan Bunda Maria, begitu. Tak lupa kami juga beradorasi, ya kan, meminta pertolongan kepada Tuhan sendiri, lebih-lebih juga berkomunikasi dengan Tuhan. Apakah jika memang ini ya kehendakmu maka terjadilah, itu kan kata-katanya Bunda Maria, gitu kan. Itu menjadi itu sih doa-doa yang selalu minta petunjuk dari Tuhan begitu. Iya, petunjuk dan peneguhan. Peneguhan juga. Lalu apa momen pelayanan yang paling diakon nantikan nih setelah tabisan ini? Yang paling dinantikan sekali? Mungkin bukan dinantikan gini ya, bukan dinantikan ya. Yang mungkin salah satu pengalaman aja ya. Oh ya, boleh. Pengalaman yang sudah saya lakukan itu adalah suatu ketika di dalam pastoran itu malam hari sekitar jam 7:30 begitu ya. Lalu jam 8 kurang, tiba-tiba itu Romo, salah satu Romo itu berkata kepada saya, "Diakon sudah bisa melakukan itu toh, ibadah tutup peti dan pemakaman." Oh, saya mengatakan dengan yakin, kuat dan percaya diri, "Oh, saya bisa Romo," gitu. Karena memang ya itu sebenarnya siapapun bisa ya, asisten imam bisa. Tetapi saya sebagai diakon, saya sebagai diri saya belum pernah melakukan itu ya. Oh, pernah ikut ibadah tutup peti, pemakaman itu pernah, tapi tidak pernah memimpin. Oh ya, kalau gitu tolong ya. Oh ya siap, Romo waktu itu mengatakan demikian. Malam ini ya jam 9. Saya langsung, malam ini juga. Dadakan banget jam nih. 9 malam. Dadakan banget. Ibarat tutup peti dan pemakaman. Malam ini dimakamkan Romo. Iya, malam ini dimakamkan. Saya ini, waduh. Jadi waktu itu saya kemudian ya
bisa saya mengambil apa namanya bacaan yang saya pahami ya. Waktu itu bacaannya tentang Yesus sebagai apa namanya ini jalan hidup dan jalan kebenaran dan hidup dari Injil Yohanes. Untung saya juga sudah mendalami itu ketika di seminari, sehingga ketika menyampaikan apa renungan, homili begitu tidak terlalu kesulitan. Gitu. Lalu kemudian saya juga belajar dari buku-buku, ya kan. Untung Keuskupan Surabaya itu memiliki website yang juga memiliki banyak buku-buku liturgi di sana. Sehingga apa namanya ini saya bisa belajar dari sana dan menggunakan buku yang sama digunakan oleh para umat. Jadi syukurlah malam itu juga saya langsung pemakaman di di salah satu pemakaman bersama dengan umat yang hadir itu. Ya waktu itu jujur saya sempat pertama kali ya memakamkan orang malam-malam lagi. Iya. Itu kan juga ngeri-ngeri sedap ya. Ya begitu. Ternyata lancar aja begitu ya kan. Syukur pada Tuhan, saya tanya sama umat setelah ibadat selesai, bagaimana Bu, tadi saya sudah melaksanakan pemakaman, apa ada yang kurang? Oh puji Tuhan lancar Pater, segala sesuatu juga sudah cukup baik, intinya begitu. Walaupun tadi dadakan ya namanya orang meninggal ya, Iya. tidak ada yang bisa merencana. Betul banget. Iya. Lalu boleh nih dibagiin tips and triknya nih, supaya bisa dekat dengan umat. Dengan kondisi umat yang sekarang ini, terutama dengan kaum muda, begitu. Iya, jadi tips and trick adalah pertama-tama kita harus mengenal sungguh siapa domba-domba kita. Iya, saya juga domba, walaupun saya mungkin tipe domba yang gemuk, ada tipe domba yang kurus, ada tipe domba yang sedang. Artinya adalah harus mengenal domba-domba. Sebagai, kalau kita mau menjadi pelayan, kita harus mengenal siapa lawan bicara kita, siapa audiens kita, siapa umat kita. Kalau kita tidak mengenal, ya kita hanya sekedar tong kosong bunyinya nih, nyaring bunyinya ya. Iya. Artinya kita harus mengenal kepada siapa kita harus berbicara. Kepada gurukah, kepada para petani kah, kepada pedagang kah, atau kepada mahasiswa, kepada anak-anak, kepada para pelajar. Jadi kita harus mengetahui konteksnya. Cara itu didapatkan dengan salah satunya dengan kunjungan, berdialog dengan umat, mengenal latar belakang keluarga mereka, pergulatan mereka, apa yang mereka inginkan dari gereja. Jadi saya rasa di situ menjadi tips and trick bagaimana kita bisa dekat dengan umat. Memang kadang-kadang tidak gitu ya. Manusia memang pada dasarnya adalah makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup seorang diri. Dia selalu membutuhkan banyak orang lain. Tetapi memang saya rasa ini penyakit Gen Z ya. Kita semua Gen Z. Saya kelahiran 98 jadi Gen Z tahap awal ya. Itu juga banyak sekarang dikatakan kan ya social battery kan. Ya, social battery itu jadi kalau sudah malam ketemu banyak orang itu udah rasanya udah capek banget ya kan, gitu. Penat gitu kan. Nah, social battery-nya udah mulai fater saya kira juga, apalagi fater Gen Z itu ya. Saya juga termasuk. Itu juga kadang-kadang merasa lelah ya ketika bertemu dengan banyak orang, kemudian menghafal banyak umat ya ini. Jujur ya, kami kadang-kadang kadang-kadang ada merasa kelelahan ketika bertemu dengan banyak orang begitu kan. Walaupun itu sebenarnya menyenangkan dan meneguhkan, ya kan. Tapi memang kadang-kadang jika itu sudah sejak pagi atau mungkin sejak berapa hari gitu ya, retret misalnya, memakan berapa hari kemudian berjumpa dengan banyak orang, itu kan kadang-kadang sosial battery kita kan tidak selalu penuh kan. Iya, benar banget. Kita juga pengen waktu istirahat, pengen juga waktu itu. Tetapi ya mungkin kita bisa saja istirahat kan, dengan membaringkan diri, kemudian dengan menjaga jarak. Tidak seharusnya dekat selalu kapanpun dimanapun, tidak. Tetapi tetap ada batas-batasan ya kan, ketika kita dekat dengan umat. Jangan sampai kita malah justru hanyut, tetapi kita memiliki ketegasan. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Lalu bagaimana tanggapan Diakon nih dan sarannya buat kaum muda, anak-anak muda sekarang yang malas banget nih untuk ke gereja, berdinamika bersama, masuk OMK nih. Gimana nih sarannya nih? Ya, pertama-tama saya mau mengajak kaum muda ya. Saya tidak mau memberi saran, tapi sebenarnya saya mau mengatakan, teman-teman kaum muda dimanapun kalian berada ya, teman-teman, kadang-kadang di dalam hidup itu memang kita mencari apa yang enak ya, apa yang nyaman untuk kita. Kadang-kadang saya pribadi itu, saya tuh paling suka nonton film ya. Saya suka nonton film, saya sampai sekarang tuh langganan Netflix ya kan.
Saya merelakan uang saku saya untuk langganan Netflix. Ya, apapun itu ya, Netflix atau mungkin saya merasa kadang-kadang nyaman dengan diri saya sendiri. Saya suka nonton film, nonton series dan sebagainya. Saya juga ya dari ya suka jajan, suka apa. Tetapi kadang-kadang ada satu momen dalam hidup kita itu tidak bisa memuaskan, itu tidak bisa memberikan kepada kita suatu sukacita. Sukacita yang sungguh-sungguh sejati ternyata muncul dari seorang pribadi. Dan pribadi itu ternyata bukan bukan sembarang pribadi yang bisa kita kenal secara sembarangan. Artinya pribadi itu pertama-tama sungguh mencintai kita, pribadi itu sungguh mengenal kita, pribadi itu tahu apa yang kita butuhkan. Dan pribadi itu adalah Yesus Kristus. Maka saya mengundang sebenarnya kepada kaum muda, ya temukanlah sukacita sejati. Dan saya mau menawarkan ya sebenarnya, menawarkan untuk datang ke gereja. Bukan untuk menjumpai saya, bukan untuk menjumpai teman-teman yang ada di sini, bukan untuk menjumpai romo-romo, tetapi pertama-tama temukanlah Tuhan. Ketika teman-teman sudah menemukan Tuhan, maka teman-teman tahu bahwa gereja itu juga membutuhkan teman-teman. Teman-teman muda mungkin bisa bermain musik, datanglah ke gereja ya, bermainlah musik di dalam gereja. Tapi jangan main drum seenaknya sendiri, main gitar seenaknya sendiri, jangan. Tetap ada norma-norma yang dibatasi. Teman-teman yang mungkin suka bermain video atau mengedit video, ya silakan datang ke gereja. Kemudian ya membantu gereja dalam pelayanan konsos, dalam pelayanan dokumentasi dan sebagainya. Teman-teman yang mungkin punya hobi apalagi, public speaking yang bagus, memiliki bakat minat yang sesuai dengan gereja, datanglah ke gereja dan hiduplah di dalam komunitas gereja. Di situ teman-teman akan menemukan Yesus, ya kan? Frater, saya capek di gereja itu pelayanan, nggak ada bayarannya, nggak dikasih jajan, nggak dikasih snack. Loh, Yesus sendiri juga sudah memberikan diri tanpa mendapatkan apapun begitu. Maka saya juga berharap teman-teman juga berani untuk keluar dari zona nyaman, untuk keluar dan membantu Yesus menggerakkan gereja ini. Karena teman-teman, sekali lagi, di balik rasa sakit, di balik rasa lelah, di balik rasa capek, ada sukacita yang menanti teman-teman. Itu sih pesan saya untuk anak Berani muda. keluar dari zona nyaman untuk menggerakkan gereja. Iya. Lalu bagaimana tanggapan Diakon terkait nih sosial media? Apakah itu berpengaruh untuk pewartaan iman? Seperti contohnya podcast kita kali ini. Ya, saya sangat setuju dengan sosial media sejauh itu memang menyangkut ajaran iman dan juga menyangkut kemampuan kita untuk mewartakan hal-hal baik di dunia ini. Karena lagi-lagi ya, yang namanya media itu sifatnya adalah netral. Menjadi baik atau menjadi buruk itu hanya bisa digerakkan oleh kita manusia yang bisa mengontrolnya. Selagi manusia itu baik, maka media juga akan mengikuti kebaikan itu. Selagi manusianya mewartakan kabar-kabar yang menggembirakan, maka media juga akan mengikuti, menyebarkan kabar gembira kepada banyak orang. Tapi kita mengujar kebencian, ketika mengujar kejahatan, iri hati, sombong, egoisme, ya itu media juga akan mengikuti itu. Saya kira algoritma juga begitu kan. Benar. Selagi kita mencari hal-hal yang baik, maka algoritma kita ya juga akan menjadi hal-hal yang baik begitu. Maka saya sangat mendukung ya setiap gerakan-gerakan gereja yang aktif dalam media sosial. Hanya saja kadang-kadang yang saya sarankan kepada berbagai bidang pegiat media sosial untuk terlebih dahulu merefleksikan merefleksikan atau mungkin merenung bersama ya, memikirkan bersama apa konteks, apa kebutuhan, apa asupan makanan yang cocok untuk umat-umat kita. Apakah sungguh hanya dengan sekedar kita tarik di TikTok sudah cukup mencukupi kebutuhan iman anak-anak? Iya. Apakah cukup kita hanya sekedar menari-nari atau mungkin joget-joget cukup memenuhi kebutuhan iman semua orang? Ya itu bisa direfleksikan ya.
Saya sangat senang ada lihat lucu-lucu ya, suster-suster nari, pater-pater joget-joget. Itu saya ya satu sisi memang itu menggembirakan ya, lucu dan juga ya membuat kita gembira begitu. Iya. Tetapi juga kita harus melihat apakah itu sungguh begitu terus atau ada ajaran imankah, ada materikah, ada konteks yang sesuai itu sih. Menjadi pengguna media sosial yang baik sebagai sarana pewartaan iman begitu. Ya, begitu, Ulan. Kalau tadi kan kita membahas terkait anak muda nih, sekarang kita balik lagi ke tabisannya tadi. Oh iya. Apa sih tantangan-tantangannya yang dialami nih setelah tabisan ini? Tantangannya setelah tabisan. Setelah tabisan ini saya jujur merasa karena baru masih gitu ya. Saya tabisan tanggal 28 Agustus. Ini sekarang tanggal 11. Ya mungkin sekitar 2 minggu ya, 2 minggu 3 minggu. Jadi saya merasa masih aman-aman saja. 2 minggu 3 minggu ini masih merasa aman-aman saja. Tetapi mungkin salah satu tantangan ya saat ini saya itu berada di tengah umat gitu kan. Dulu itu kan saya di seminari. Seminari itu kan ya komunitas yang ya dipersiapkan ya, tempat pembinaan saya. Sedangkan saya sekarang tinggal di paroki, tinggal di pasturan, bersama dengan para romo, juga hidup bersama dengan umat. Artinya kami setiap hari ketemu dengan umat, berbeda dengan di seminari. Benar. Di seminari itu kan mungkin ketemu umat hanya waktu-waktu tertentu begitu kan. Di sini kan hampir setiap hari saya bertemu dengan umat. Yang mungkin tantangannya adalah pembawaan diri ya. Apakah saya ini sudah cukup menjadi saksi, sudah cukup menjadi diakon yang menjadi panutan ya, atau mungkin ya menjadi rekan kerja bersama itu sih. Itu menjadi tantangan atau mungkin tantangan tadi ya? Iya benar. Tantangan menjadi diakon. Lalu apa harapan terbesar diakon nih untuk umat yang diakon layani dan juga untuk gereja ke depannya, terutama untuk kaum-kaum anak-anak muda yang menjadi penerus gereja begitu? Iya. Saya itu sangat berharap ya, teman-teman muda juga para umat ya, untuk pertama-tama mencintai Allah ya, mencintai Allah di dalam gereja. Artinya saya tidak ingin ya mendengar ketakutan saya itu mengatakan ada umat yang berkata saya bosan frater di gereja, saya bosan frater bersama dengan umat yang begitu-begitu saja. Iya. Saya mau pindah ke gereja lain, saya mau kata-kata itu bahkan saya bosan dengan Tuhan. Itu membuat hati saya itu terluka kadang-kadang ya. Ya sebenarnya saya mau berharap ya, saya berharap kepada para umat sekalian supaya lagi-lagi untuk menemukan ya sukacita sejati. Apakah selama ini kita bosan karena rutinitasnya begitu-begitu saja? Apakah kita bosan dengan hal-hal yang ya rutinitas tadi ya, rutinitas yang demikian-demikian saja? Maka saya mendorong adanya gerakan-gerakan atau mungkin ide-ide baru yang menyegarkan ya, ide-ide baru yang menunjang kegiatan hidup penggereja kita. Tentu saja ini harus disampaikan kepada para romo dan tentu saja ini bisa disampaikan kepada ketua lingkungan kepada ketua seksi, kepada ketua para bidang sumber, para bidang DPP, Dewan Pastoral Paroki, begitu. Sehingga gereja ini lagi-lagi bukan milik beberapa orang tertentu, tetapi milik banyak orang. Karena lagi-lagi ya, kita ini adalah banyak domba dan hanya ada satu gembala, itu Yesus Kristus. Dan betapa sedihnya kami ketika ada banyak domba yang pergi meninggalkan kawanan ini. Domba yang hilang. Domba yang hilang. Domba yang healing dulu, jajan kemana-mana, lalu lama-lama healing menjadi hilang. Lalu boleh nih dikasih 1-2 pesan untuk mahasiswa-mahasiswi teologi STKIP Widya Yuwana atau buat mereka-mereka yang nonton nih yang sedang bergurumul dengan panggilannya. Iya. Untuk mahasiswa STKIP Widya Yuwana, salah satu merek saya. Untuk mahasiswa STKIP Widya Yuwana, saya berpesan, silakan teman-teman mendalami harta iman gereja. Teman-teman saat ini sedang belajar menjadi guru agama, menjadi katekis. Gereja itu kaya sekali. Teman-teman cari musik di sana ada. Teman-teman cari gaya arsitektur gereja di situ ada. Teman-teman cari
tradisi, sejarah, politik di sana ada. Teman-teman cari apa? Makanan, ya roti dan anggur ya, ada kan berarti? Ada. Ada semua. Ya saya merasa gereja itu kaya ya, kaya sekali. Dan kekayaan gereja ini bisa saja hilang, bisa saja enyah di muka bumi ini ketika tidak ada yang mewariskan, ketika tidak ada yang menghidupi lagi. Maka saya mendorong mahasiswa, khususnya STKIP Widya Yuwana, untuk mendalami dengan giat belajar. Entah itu belajar mencari tahu ya, cari tahu informasi-informasi, cari tahu sejarah gereja, cari tahu berbagai macam hal yang dimiliki oleh gereja, dan wartakanlah itu kepada banyak orang. Wartakanlah itu kepada siswa-siswa kalian, wartakanlah itu kepada para umat, wartakanlah itu kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Jadi carilah sebanyak mungkin ya hal yang bisa kalian pelajari dan kalian dalami untuk kalian wartakan. Itu sih yang bisa saya. Benar banget. Lalu ada nggak nih cara sederhana untuk mereka-mereka yang sedang bergumul dengan panggilannya? Iya. Untuk mereka yang sedang bergumul dalam panggilannya, masa kebingungan begitu ya, saran saya adalah segeralah mencari teman cerita. Dan ya jangan cari teman cerita ke teman-teman yang sama-sama bingung. Sama-sama tersesat nanti. Sama-sama tersesat nanti. Mengobrollah kepada romo paroki, mengobrollah kepada para frater atau suster, ya kan? Mengobrollah, datanglah ke camping-camping rohani, datanglah ke rekoleksi-rekoleksi panggilan, ikutilah retret-retret begitu ya. Jika kalian merasa bingung dan bimbang, tapi memang pertama-tama berbicaralah sendiri dengan Tuhan, minta Tuhan, apakah saya ini kemanakah Engkau hendak mengutusku? Menjadi imamkah? Menjadi susterkah? Menjadi fraterkah? Atau menjadi kepala keluargakah? Atau menjadi selibatkah? Bisa jadi, ya kan? Jadi teman-teman harus bisa menemukan teman bicara. Baik itu bicara kepada Yesus, juga berbicara kepada mereka yang teman-teman anggap mampu, ya kan? Terserah bisa kepada guru agama teman-teman, ke siapapun yang teman-teman percayai. Itu. Cari teman cerita, untuk ya. mencari jalan keluar. Tapi jangan yang apa tadi? Jangan yang sesat, nanti sama-sama sesat dong. Ya. Lalu boleh nih dikasih tips untuk tetap nyalain iman di era yang sekarang ini. Nyalain iman butuh yang namanya apa? Butuh yang namanya gas, ya kan? Gasnya ini bisa kita dapatkan dari banyak hal, ya kan? Gereja itu memiliki, tadi ya, saya katakan gereja itu punya banyak hal. Hartanya itu sangat kaya. Kita bisa menimbangnya, menyalakan tetap iman kita dengan pertama-tama, lagi-lagi ya, sumber dan puncak hidup iman kita adalah Ekaristi. Di dalam Ekaristi itulah kita menimba air, kita menampung banyak gas, dan kita bisa menjadi semangat lagi. Kadang-kadang ada yang ngomong, Pater saya kok males Ekaristi. Ya, Fatal juga pernah mengalami masa-masa itu. Tetapi ya, lagi-lagi ya, kita harus mengingat kembali bahwa di Ekaristi itu kita mencari siapa sih? Siapa yang kita cari? Jangan-jangan kita ke Ekaristi, saya malas Fatal ke Ekaristi, karena cewek-ceweknya nggak cantik-cantik, cowok-cowoknya nggak ganteng-ganteng, atau romonya nggak seru begitu. Ya jangan cari itunya ya, tapi carilah Yesus ya kan. Pandanglah salib Yesus, juga pandanglah mereka yang telah berkorban bagi gereja. Dari situ kita akan menemukan harta iman yang luar biasa. Oke, luar biasa banget nih Sobat Nyaman. Banyak hal banget yang bisa kita petik dari perjalanan dan pengalamannya Diakon Mika nih. Kita juga belajar bahwa tabisan itu bukan akhir, tetapi itu justru awal baru untuk melayani dengan penuh hati dan penuh semangat. Terima kasih banget nih untuk Diakon Mika yang udah mau berbagi banyak banget pengalaman-pengalamannya, cerita-ceritanya juga, lalu peneguhannya juga. Semoga pelayanannya selalu diberkati, lalu juga semakin lancar terus ke depannya. Amin. Dan semakin banyak orang muda yang terinspirasi untuk tetap nyalain iman mereka. Untuk Sobat Nyaman sekalian, jangan lupa untuk follow dan bagikan podcast Nyaman ke teman-teman kalian, ke saudara dan juga ke keluarga kalian, supaya makin banyak banget nih orang yang bisa menemukan makna dalam iman.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap setia, jangan lupa selalu nyaman. Nyalain iman. Tuhan memberkati.